Kebijakan pengelolaan keuangan publik pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz bin Marwan adalah seorang khalifah yang soleh, sering dipanggil dengan sebutan Abu Hafs, dan disepakati sebagai Khalifah Rasyidin kelima. Umar dilahirkan di Hulwan, nama dari sebuah desa di Mesir. Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah pada dinasti Bani Umayyah selama 2,5 tahun. Usia pemerintahan yang relatif singkat tersebut, beliau berhasil merubah sendi-sendi kehidupan rakyatnya. Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah ke-8 pada pemerintahan dinasti Umayyah. Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, pengelolaan keuangan publik dikelola oleh Baitul Mal. Baitul Mal bukanlah lembaga privat atau swasta, melainkan sebuah lembaga yang mengurusi segala pemasukan dan pengeluaran dari negara Islam atau khilafah. Baitul Mal dalam pengertian ini telah dipraktekkan dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW, diteruskan oleh para khalifah sesudahnya, yaitu masa Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan khalifah-khalifah berikutnya, hingga kehancuran khilafah di Turki. Pengelolaan Baitul Mal pada masa Umar bin Abdul Aziz berbeda dengan masa-masa khalifah sebelumnya. Beliau melakukan reformasi di berbagai bidang, sehingga terjadi perbaikan kehidupan rakyatnya. Kebijakan pengelolaan keuangan publik pada masa Umar bin Abdul Aziz dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan Baitul Mal dan kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran atau alokasi Baitul Mal. Sumber-sumber penerimaan Baitul Mal. Sisi pemasukan dan pengeluaran menjadi perhatian seorang pemimpin agar tidak terjadi defisit anggaran. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, seluruh sumber-sumber penerimaan negara dioptimalkan. Kemudian, penggunaan anggaran dilakukan seefisien mungkin. Kebijakan efisien ini tidak hanya diberlakukan untuk para pegawainya saja, akan tetapi diawali dari dirinya sendiri, keluarganya, kemudian diterapkan dalam pemerintahannya. Sehingga kehidupan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah sangat sederhana, padahal sebelumnya menjabat sebagai khalifah beliau adalah orang yang berkecukupan dan pernah menjabat sebagai gubernur Madinah. Sumber-sumber penerimaan negara pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah zakat. Umar bin Abdul Aziz mengikuti sunnah Nabi dalam hal penaikan zakat. Ia menunjuk para petugas yang amanah dan dapat dipercaya, lalu menyuruh mereka untuk menarik harta yang diwajibkan untuk dizakatkan tanpa berlebih-lebihan. Yang kedua, jizyah. Jizyah merupakan salah satu sumber penerimaan negara pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Jizyah wajib diambil dari orang-orang kafir selama mereka tetap kufur. Namun, apabila memeluk Islam, maka gugurlah jizyah dari mereka. Untuk besarnya jizyah tidak ditetapkan dengan suatu jumlah tertentu, namun ditetapkan berdasarkan kebijakan ijtihad khalifah dengan catatan tidak melebihi kemampuan orang yang mengeluarkan jizyah tersebut. Yang ketiga, yakni kharaj. Kharaj juga merupakan sumber pemasukan negara pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Bahkan, pendapatan negara dari kharaj ini sangat tinggi. Yang keempat, unsur. Usyur merupakan apa yang diambil atas hasil pertanian tanah usyiriyah. Yang kelima,
ghanimah, dan fai. Beberapa ulama berpendapat bahwa ghanimah merupakan segala harta kekayaan orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin melalui peperangan, penaklukan. Pihak yang berwenang mendistribusikan ghanimah adalah Rasulullah SAW dan para khalifah setelah beliau. Sedangkan fai merupakan segala harta kekayaan orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin tanpa peperangan. Yang keenam, pajak atau dharibah. Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan Baitul Mal, sebagaimana sumber penerimaan yang sudah diuraikan di atas. Pajak juga sangat dibutuhkan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara pada saat itu. Akan tetapi, pajak yang dipungut memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya. Selanjutnya, dampak kebijakan pengelolaan keuangan publik. Dampak dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz dirasakan langsung oleh rakyatnya. Berikut akan diuraikan beberapa dampak kebijakan pengelolaan keuangan publik Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, kesejahteraan rakyat meningkat. Yang kedua, daya beli masyarakat meningkat. Yang ketiga, orang miskin berkurang. Yang keempat, pajak berkurang karena banyak yang masuk Islam. Yang kelima, terciptanya kenyamanan dan keamanan sosial. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz terbukti ketika terjadi pemberontakan yang semakin memanas oleh Yazid bin Muawiyah. Karena di sana Abdullah bin Zubair juga memproklamirkan diri sebagai khalifah atas dukungan masyarakat Madinah. Namun, dengan kecerdasan, kematangan berpikir, kebijakan bersikap, akhirnya Umar bin Abdul Aziz berhasil merangkul kelompok ini dalam pangkuan Islam yang benar. Sejarah telah mencatat dengan rapi bahwasannya masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini terkenal dengan keamanan dan kenyamanan sosialnya. Keamanan yang menyeluruh dan kenyamanan yang merata. Hal itu disebabkan oleh sikap adilnya dalam memimpin, semangatnya dalam memerangi kezaliman, perhatiannya yang benar akan kebutuhan masyarakat, dan penerapan syariat Islam dalam setiap gerak dan nafas perpolitikan.